Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini aku general reading lagi. Oke, langsung ke temanya saja adalah apa yang membuatmu populer di antara yang lainnya. Ya, apa yang membuatmu populer di antara yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah dan personal readingnya berbayar ya. Oke, apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Oke. Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Aku melihat di sini yang membuat kamu populer itu di antara yang lain, kamu adalah nyonya hadiah. Seperti mendapatkan gift dari Tuhan gitu ya. Beberapa yang membuat kamu populer daripada yang lain, kamu tuh seperti yang bijak bersayap ya, atau ada bantuan dari para malaikat, bantuan dari angel, sehingga banyak keajaiban, miracle, mujizat di dalam hidup kamu. Itu artinya kamu tuh kalau dibilang populer dari yang lain tuh kamu sangat ajaib, atau banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kamu. Yang aku bilang dari awal, kamu tuh ada gift dari Tuhan. Ini loh salah satu yang membuat kamu tuh populer di antara yang lain itu ya, yang bijak bersayap. Dan the shadow queen itu artinya ratu bayangan ya, kamu selalu membawa pencerahan. Kamu di sini membawa lentera cahaya untuk menerangi perjalanan kamu atau menerangi perjalanan orang lain juga gitu ya. Kamu punya karunia gift dari Tuhan itu ya, mungkin seorang the healer, seorang penyembuh gitu ya, seorang mentor spiritual, apapun itu yang kamu membawa cahaya menerangi orang lain, walaupun kamu juga memprivasikan kehidupan pribadi kamu gitu. Itu aku melihat dari 3 kartu di sini. Ini yang membuat kamu itu populer dari yang lain ya. Tuh. Apa yang membuatmu populer di antara orang lain? Apa yang membuatmu populer ya? Hantu kelaparan. Mungkin masa lalu kamu itu mungkin ada kelangkaan atau terobsesi akan sesuatu ya, atau di masa lalu kamu tuh duniawi banget, tidak pernah akan puas, selalu kurang dan kurang. Tapi sekarang karena ada bantuan Tuhan, bantuan para malaikat di sini, sehingga ada keajaiban di dalam hidup kamu. Ya. Dan ini yang membuat kamu populer di antara yang lainnya. Tuh. Ratu cahaya. Ya, ratu bayangan. Itu. Oke, aku lanjut kembali. Apa yang membuatmu populer di antara yang lainnya? Transformation. Aku melihat gini ya, seperti yang aku jelaskan tadi ya, kamu dulu itu ya, kalau dibilang duniawi banget, hantu lapar, itu artinya kamu tidak pernah bersyukur, selalu kurang terus. Tapi sekarang kamu bertransformasi total-totalan, healing total-totalan, yaitu ya kamu bertransformasi lebih intuisi, lebih sabar gitu ya. Ini membuat kamu populer di antara yang lain itu. Tiba-tiba kamu bertransformasi 180 derajat menjadi mentor spiritual, membawa cahaya, membawa pencerahan untuk banyak orang, bisa tuh pendeta, ustadz, pemimpin agama yang lainnya. Kamu bertransformasi dari yang mungkin dulu kamu hantu lapar, sekarang yang menjadi yang bijak bersayap, seperti itu ya. Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? The River Queen, ratu sungai. Kamu itu seperti air gitu ya.
flow aja, hidup kamu tuh mengalir aja, letting go aja, ya, melepaskan dan natural movement, gerakan alami, tidak KW-KW lagi, tidak fake-fake lagi, tidak palsu-palsu lagi ya. Ya, ini adalah aku loh. Aku ya adalah aku, asli gitu. Ya, ini yang membuat kamu populer di antara yang lain ya. Mungkin masih banyak teman-teman kamu yang masih dalam hantu kelaparan ini, sedangkan kamu sudah bertransformasi total-totalan. Ya, seperti air sungai itu ya, yang energinya mengalir aja. Kamu melepaskan dan kamu lebih menahan. Mungkin dulu kamu orangnya nggak sabaran, emosional, bahkan temperamental gitu. Sekarang lebih sabar banget, intuisi banget. Ada bantuan dari para malaikat di sini, sehingga kamu lebih bijak, seperti yang bersayap, gitu ya. Dan gerakan alami aja, nggak usah pakai palsu-palsu deh, gitu. Ya mungkin dulu banyak palsunya. Apa yang palsu? Oke ya. Apa yang membuatmu populer di antara yang lainnya? Apa yang membuatmu divine guidance? Aku melihat beberapa dari teman-teman di sini ya pintar berkomunikasi dengan roh. Ya, bukan pintar sih, kamu punya kekuatan di sini ya. Kekuatan itu ya seperti kamu, kekuatan yang sangat tinggi ya, bisa berkomunikasi dengan roh ya, mungkin punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Beberapa aku melihat seperti itu ya. Ini yang membuat kamu populer dibandingkan dengan yang lain gitu ya. The high lore of gratitude and service. Apalagi yang membuat kamu populer di antara yang lain, seorang yang selalu banyak bersyukur dan pelayanan. Aku merasakan, aku ulangi kembali ya, kamu tuh orangnya tinggi rasa syukur dan pelayanan, kerendahan hati tanpa pamrih dan tindakan sabar. Mungkin sebelumnya kamu orang gak sabaran, bahkan emosional gitu, karena ada kamu bertransformasi ya. Ini yang membuat kamu populer mungkin di antara saudara-saudara kamu, rekan kerja, teman-teman kamu ya, itu. Dan di sini aku melihat juga ada bisikan roh di sini ya, seperti kamu bisa kayak mendengarkan bisikan roh yang aku bilang punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi dan punya pengetahuan yang lebih tinggi, terutama terkait hal-hal spiritual, hal-hal terkait agama gitu. Dan beberapa aku merasakannya bisa jadi pemimpin agama, mentor spiritual. Ini yang membuat kamu populer gitu. Yang aku bilang kamu dulu bukan siapa-siapa, yang dulu kamu mungkin yang aku bilang hantu kelaparan, yang kayak kamu duniawi banget, terobsesi banget akan duniawi gitu. Sekarang berubah total-totalannya. Ini kamu bertransformasi. Gimana ya kalau orang yang dulu duniawi banget, nggak pernah bersyukur, selalu kurang dan kurang, tiba-tiba berubah ya. Ini yang membuat kamu populer gitu. Dan yang membuat kamu populer di antara yang lain, kamu tuh raja kuda ya, raja kuda yang sangat bertanggung jawab. Walaupun banyak beban di pundak kamu, mungkin kamu anak pertama, anak satu-satunya, atau memang tulang punggung di keluarga, banyak beban, tapi kamu kuat, sangat bertanggung jawab dan mampu mengontrol diri kamu. Itu aku lihat di sini ya. Apa yang membuat kamu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Oke. Gini loh, aku melihat masa lalu kamu, entah ini terjadi kapan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun yang lalu, kamu pernah terjebak yang aku bilang kamu terobsesi banget seperti hantu kelaparan tadi.
ya. Mungkin di masa lalu kamu kurang yakin dengan diri kamu sendiri, kurang bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri. Banyak sekali rintangan, hambatan yang membuat kamu terjebak dan tersesat dalam situasi ini. Mata tertutup dan kamu gak bisa melangkah, kayak ada penghalang untuk kamu melangkah. Tapi kamu bisa keluar dari ini, ya, situasi yang terjebak ini. Dan sekarang ya, seperti aku bilang tadi, menjadi seorang cukup populer gitu daripada yang lainnya, di antara yang lainnya gitu. Ini kelihatan ya, gini. Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Intuisi. Aku merasakan beberapa dari teman-teman ini di antara keluarga kamu, teman-teman kamu yang lebih intuisi, feeling kamu tajam, intuisi kamu tajam gitu, orang yang peka ya, peka banget terhadap sesuatu. Itu aku melihat, dan orangnya penuh kasih sayang juga ya, jiwa empatnya itu sangat tinggi. Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Apa yang membuatmu populer di antara yang lain? Beberapa di sini yang mungkin populernya kamu di antara yang lain ini adalah beberapa ya, mungkin seorang pengacara ya, bekerja di bagian hukumnya, bisa notaris ya, mungkin bekerja di kantor pengadilan, kejaksaan. Ini terkait beberapa hukumnya, atau di pemerintahannya mungkin sangat populer, entah itu pengacara, di bagian notaris gitu ya. Ya, atau yang membuat kamu populer di antara yang lain ya, kamu taat dengan hukum, suka mempelajari hukum, adil, orangnya adil, atau seorang penjaga timbangan di sini. Libra energi. Apa yang membuat kamu itu populer di antara orang lain? Apa yang membuat kamu populer di antara orang lain? Aku melihat di sini kamu itu membuat kamu populer nih. Kamu mampu multiple juggling prioritas, mampu menyulap beberapa prioritas. Mungkin beberapa kamu punya 2 prioritas, 3 prioritas, kamu mampu membalance-nya, mengatur waktunya. Ya, mungkin yang membuat kamu populer di sini ya, pagi kamu bekerja, pagi sampai sore bekerja di tempat A, sore sampai malam bekerja di tempat B, malam sampai pagi bekerja di tempat C gitu. Kamu mampu menyulap beberapa prioritas, membalancekan beberapa prioritas. Aku merasakan sangat pekerja keras, workaholic ya. Di antara keluarga kamu yang sangat pekerja keras, bertanggung jawab banget gitu, gak kenal lelah gitu. Itu sih aku melihat ya. Dan apalagi yang membuat kamu populer di antara orang lain? Kamu itu memang ada sifat-sifat angkuhnya juga ya, sifat-sifat sombongnya juga di sini. Tapi yang membuat kamu itu populer di antara yang lainnya gitu ya, kayak banyak sekali keajaiban, miracle dalam hidup kamu. Impian kamu menjadi kenyataan, harapan kamu menjadi kenyataan, nasib baik ya. Kalau dibilang kamu tuh buat populer tuh nasib baik gitu. Ya, karena pada dasarnya kamu tuh percaya pada alam semesta ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin dengan kekuatan doa kamu, kekuatan spiritual kamu ini, sehingga mungkin kamu mentor meditasi, mentor doa, mohon maaf ya, atau kamu suka melakukan mengafirmasi sesuatu, entah itu karir impian, bisnis impian, kehidupan yang kamu impikan, dan itu menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Ini loh yang membuat kamu populer di antara yang lain gitu. Di antara sanak saudara kamu yang mungkin kamu yang ya bekerjanya mungkin biasa-biasa aja gitu, tapi apapun menjadi harapan kamu, impian kamu tuh menjadi kenyataan gitu loh. Paham ya? Ya, nasib baik gitu ya. Karena ada bantuan para malaikat, bantuan Tuhan, sehingga ada mujizat ini dalam hidup kamu gitu ya. Aku melihatnya energi Libra di sini strong ya, Virgo juga strong,
Pisces juga strong ya. Itu aku melihat ya. Dan aku melihat juga yang membuat kamu itu populer di antara yang lain, jiwa sosialnya kamu, dermawannya kamu. Ya mungkin beberapa suka melakukan persepuluhan, donasi, atau pekerjaan amal, selalu berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung, kurang mampu di luar sana. Mungkin kamu populer, mungkin orang-orang ya tahu kamu gitu. Kamu suka berbagi, suka melakukan pekerjaan sosial beberapa. Ya. Oke ya, aku ambil kartu lagi tambahan dan menjadi kartu penutup. Apa yang membuat kamu populer di antara orang lain? Apa yang membuat kamu populer di antara orang lain? Apa yang membuat kamu populer di antara orang lain? Apa yang membuat kamu populer di antara orang lain? Kamu bisa mengubahkan persepsi kamu beberapa juga aku melihat yang membuat kamu populer di antara orang lain. Mungkin kamu seorang pelatih dancer gitu ya, beberapa sih pelatih dancer, mungkin pelatih olahraga yoga bisa jadi. Apa yang membuatmu populer di antara orang lain? Apa yang membuatmu populer di antara orang lain? Tahan banting. Ya mungkin di antara sanak saudara kamu yang paling tangguh. Kalau kamu wanita nih, kamu yang paling strong woman gitu. Kamu yang mungkin hati kamu terbuat dari baja, tangguh banget, tahan banting banget. Ya tentunya aku bilang kamu ini pernah di titik terendah ya, pangeran gurun ya. Kamu hidup di gurun, ini contohnya, nggak punya apa-apa, makanan nggak ada di sana, tumbuh-tumbuhan nggak ada di sana, tapi kamu bertahan hidup. Itu contohnya. Kamu sangat kuat, tahan banting ya. Ini yang membuat kamu populer di antara yang lainnya adalah bertahannya hidupnya kamu, keberanian, kekuatan di dalam diri kamu yang aku melihat beberapa nih kamu cukup diseganin sekarang ya. Di sini mungkin kamu dari sio macan, sio kuda ya, memang tuh sio-sio yang tangguh gitu, tahan banting gitu ya, sio yang pemberani gitu loh ya, tidak pernah menyerah. Dan mungkin kamu adalah salah satunya gitu ya, yang membuat kamu populer di antara yang lain. Ya macan ini lambang yang pemberani, kekuatan, cukup disegani, bertahan hidup. Itu ya populernya kamu gini, contohnya kayak gini ya, entah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kamu pernah di titik terendah banget, tersulit banget, nggak punya apa-apa, kamu bertahan hidup. Ketika kamu bangkit, kamu bertransformasi, healing totalan 180 derajat. Yang dulu nggak sabaran, sekarang sabar banget. Yang dulu nggak intuisi, sekarang intuisi banget. Dulu nggak spiritual, nggak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sekarang lebih spiritual, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya. Kamu sekarang seperti yang bijak bersayap. Yang dulu ya hantu kelaparan, paham ya? Karena ada bantuan Tuhan dan para malaikat sehingga mujizat di dalam hidup kamu ini gitu. Kamu adalah karunia dari Tuhan, hadiah dari Tuhan itu ya. Yang hantu lapar menjadi yang bijak bersayap. Seperti itu aku melihat gitu ya. Karena yang dipilih itu ya pasti orang-orang yang tangguh. Yang dipilih itu ya pasti orang-orang yang kuat. Itu. Aku yakin di luar sana yang mentor spiritual, guru spiritual itu ya pasti orangnya pernah ngalamin titik tersulit, titik terendah, pernah ngalamin rasain pahit, manis, asam, asinnya kehidupan ini pasti. Karena yang dipilih menjadi guru spiritual, mentor spiritual ini ya hidupnya itu ya sudah rasain semua gitu, yang pahit-pahitnya gitu ya. Karena orang yang dipilih juga ya, tentu dia orangnya tangguh, tahan banting, hatinya terbuat dari baja tentunya.
dan kalian adalah salah satunya populer ya, sudah banyak pengalaman, semua rasakan gitu loh teman-teman ya. Dan di sini ya, wow, kartu The Prison Wife ini ya, yang membuat kamu populer bukan berarti kamu langsung naik daun, tidak pernah susah, tidak pernah rasanya asam asim pahitnya manis kehidupan ini ya. Tentunya kamu sudah rasakan duluan. Kamu menjadi populer sekarang ya, tentunya kamu sudah rasakan yang namanya ini yang ke-31 setelah aku rasakan 1331 ya. Kamu sudah rasakan yang pernah tersabotase diri, terkungkung, terpenjara dalam energi yang gelap ini, mungkin lamanya bertahun-tahun, lamanya kamu di titik itu, tapi kamu mampu bertahan dan kamu mampu keluar dari awan yang sangat gelap itu gitu ya. Ini berkat bantuan Tuhan sih, dan para malaikat juga, dan tentu kekuatan doa kamu juga, sehingga kamu ditolong, sehingga Tuhan, para malaikat mengangkat kamu dari awan yang gelap ini, tersabotase diri ini, terpenjara dalam energi yang hantu kelaparan yang aku bilang tadi ya. Kamu jadi populer ya bukan berarti langsung naik daun. Kamu seperti jadi ulat, kepompong, kepupu, kepompong, kupu-kupu, bahkan menjadi kupu-kupu yang lebih besar. Artinya kamu bertumbuh. Prosesnya itu ya seperti bayi merangkak jatuh sampai kamu berdiri dengan kuat. Prosesnya tidak mudah. Kamu menjadi populer itu teman-teman, aku rasakan kamu menyerah pada perubahan ya. Beberapa kamu awakening spiritual ya. Kamu menjadi seorang yang bijak bersayap, menjadi seorang ratu bayangan ya. Tentunya kamu itu ya menyerah pada perubahan. Ada kebangkitan di mana kamu menyadarkan sesuatu gitu ya. Entah kamu populer menjadi guru agama, mentor spiritual, seorang penyembuh dan lain sebagainya ya. Share di kolom komentar. Dan tentunya kamu menjadi populer ini adalah ini pengalaman spiritual kamu sendiri. Kamu tidak sekolah, kamu tidak mencari mentor, tidak menjadi guru dan lain sebagainya. Enggak, kamu pengalaman dari pengalaman hidup kamu sendiri, pengalaman spiritual kamu sendiri, sehingga kamu menjadi populer sekarang itu ya. Karena ada orang yang menjadi populer itu adalah dia sekolah dulu, mencari mentor, gurunya. Kalau kamu enggak, tuh, kamu pelajari sendiri, kamu menyadarkan sendiri, jatuh bangun seperti baby step, langkah bayi yang merangkak jatuh, mungkin 3 kali 4 kali rangkak jatuh gitu. Seperti itu aku rasakan. Nah, mungkin lamanya 3 tahun, 4 tahunan kamu merangkak jatuh. Dan beberapa di sini yang buat kamu populer juga ya, beberapa kamu bisa berkomunikasi dengan roh gitu ya. Beberapa, entah kamu ini seorang indigo, mentor spiritual yang kekuatan yang sangat tinggi ya, share di kolom komentar. Dan yang membuat kamu populer juga ini apa yang kamu komunikasikan ya. Mungkin yang kamu tuliskan, apa yang kamu tuliskan, mungkin pengalaman spiritual kamu bagi kepada orang, kamu komunikasikan kepada orang. Entah kamu konten kreator spiritual, konten kreator apa ya, mungkin bukan cuman konten kreator, mungkin konten kreator tarot reader, atau di dunia nyata seorang ustadz, pendeta, dan pemimpin agama yang lainnya. Kamu tuliskan sendiri, entah ini pengalaman spiritual kamu atau apapun yang kamu tuliskan ini, atau memang kamu seorang guru, dosen, mentor ya, terkait apa yang kamu tuliskan, kamu doakan dan kamu komunikasikan. Ini yang membuat kamu populer di antara yang lain. Share di kolom komentar kamu siapa sih, apa yang kamu tuliskan, terus apa yang kamu doakan, dan apa yang kamu komunikasikan itu ya. Semoga ini bermanfaat. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, bantu aku like ya, komen yang positif, tentunya subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.